Walaupun diterpa berbagai macam isu miring terkait proses pencawapresan Gibran Rakabuming, tapi toh pada akhirnya Gibran tetap kokoh. Apa alasannya? Ayo kawan-kawan sahabat Karel Klong Official sekalian, ikuti ulasan lengkap bersama Karel Klong Official. Oke, salam jumpa kembali sahabat Karel Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, pada kali ini kita akan bahas sebuah berita terkait dengan Gibran Rakabuming ya. Jadi setelah pendeklarasian capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, saya kira di ruang publik itu penuh dengan berita-berita kontroversi gitu ya. Banyak sekali ada yang tidak puas ya dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto ya. Ada yang mengatakan ada gerakan dinasti politik dan sebagainya, ada yang mengatakan ada nepotisme dan sebagainya, kemudian ada yang mengatakan etika ya, tidak etis ya, atau etis dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali pendapat publik yang beredar di ruang publik. Oke, pada kesempatan ini kita akan membacakan berita yang ditulis oleh media CNN Indonesia pada hari Senin 23 Oktober 2023 ya. Judulnya adalah survei LSI 38,5% warga nilai Gibran tak etis cawapres Prabowo. Wow, luar biasa ya. Kita coba bacakan cuplikan aja ya. Jakarta, CNN Indonesia. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap pendapat warga tentang apakah etis Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kader PDIP menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hasil survei menunjukkan sebanyak 38,5% responden setuju bahwa tidak etis jika putra Presiden RI Joko Widodo itu menjadi cawapres Prabowo, sementara PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Terdapat 41,8% responden yang berpendapat kurang atau tidak setuju bahwa Gibran tidak etis jika menjadi cawapres Prabowo, sementara PDIP mengusung Ganjar sebagai capres. Selain itu ada 19,8% responden tidak tahu atau tidak jawab gitu ya. Jadi yang mengatakan tidak etis itu 38,5%, kemudian yang mengatakan bahwa itu adalah etis atau wajar-wajar saja ya, jadi mereka setuju bahwa itu tidak etis adalah 41,8%, lebih besar ya dari yang menolak. Kemudian yang tidak tahu atau belum menjawab itu 19,8%. Luar biasa besar juga ya. Survei ini digelar pada 16 sampai 18 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.229 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dilakukan melalui telepon ya. Kemudian margin of error survei ini diperkirakan sekitar 2,9%. Lalu yang terakhir, sebagai informasi, survei ini digelar sebelum Gibran resmi diusung sebagai cawapres dari Prabowo yang merupakan capres dari Koalisi Indonesia Maju. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian ya. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas ya kenapa Gibran Rakabuming ya diterpa isu yang begitu kencang ya. Dari mulai keputusan MK ya, Pak Jokowi dan keluarga ya, Gibran Rakabuming dalam hal ini ya diterpa isu politik dinasti ya, praktek politik dinasti, nepotisme dan sebagainya, mahkamah keluarga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Gibran juga diterpa isu pengkhianatan ya, karena dia keluar dari PDIP dan menjadi cawapres Prabowo Subianto gitu ya. Jadi Gibran dikatakan sebagai pengkhianat partai.
Padahal teman-teman sahabat Karel Klong Official sekalian, undang-undang itu kan menjamin ya bahwa setiap orang itu berhak dipilih dan memilih gitu ya. Itu undang-undang dasar loh, menjamin akan hal itu. Sehingga aturan ya atau konstitusi partai itu kan tidak punya kekuatan yang lebih besar dari undang-undang. Lalu kalau kita bicara soal etika ya, etis dan tidak etis ya, memang dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu memang sudah ada keputusan Rapimnas atau keputusan pimpinan atau keputusan partainya adalah Ganjar Pranowo sebagai capres ya, dan sekarang wakilnya adalah Mahfud MD. Tapi bukan berarti dengan keputusan ini lalu membatalkan hak konstitusi dari setiap anggota partai ya. Nggak boleh seperti itu, karena ini kan hak konstitusi, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih itu kan dilindungi oleh undang-undang ya, dan kekuatan undang-undang itu lebih besar dari konstitusi atau aturan partai. Jadi saya kira kalau bicara soal etis dan tidak etis itu ya, saya kira saya juga merupakan bagian dari 41, sekian persen yang responden yang mengatakan bahwa ini wajar-wajar saja, ini sah-sah saja kan. Saya kira pengalaman-pengalaman sebelum juga pernah terjadi seperti ini ya. Katakanlah di tahun 2004 ya, ketika Yusuf Kalla harus bergandengan dengan SBY. Yusuf Kalla itu dari ke Partai Golkar loh ya, tapi ketika dia berpasangan dengan SBY maka dia keluar dari Partai Golkar, sementara di Golkar sendiri sudah ada cawapresnya. Tapi itu tidak masalah ya, bahkan setelah mereka menang lalu berjalan 1 atau 2 tahun, Yusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tidak masalah, tidak soal gitu ya. Kemudian Yusuf Kalla juga terjadi berulang lagi pada tahun 2014 ya, ketika berpasangan dengan Jokowi. Secara institusi, secara kelembagaan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto, tetapi Yusuf Kalla justru berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan itu tidak menjadi soal bagi Partai Golkar. Yusuf Kalla sampai saat ini tetap menjadi bagian dari Partai Golkar. Jadi saya kira ini adalah contoh-contoh yang perlu ditiru gitu ya. Kemudian yang terakhir saya kira yang terbaru itu adalah Sandiaga Uno ya. Ketika Rapimnas Partai Gerindra memutuskan bahwa capres yang didukung oleh Partai Gerindra itu adalah Prabowo Subianto. Sementara Sandiaga Uno adalah yang merupakan salah satu wakil ketua Dewan Pembina, tetapi dia juga diusung atau semacam didukung oleh beberapa kelompok untuk maju di Pilpres 2024. Apa yang terjadi? Sandiaga Uno meminta izin kepada Partai Gerindra, kepada Prabowo Subianto, dan keluar dari Partai Gerindra, pindah ke P3 ya, dijagokan menjadi cawapres, tapi pada akhirnya tidak terakomodir. Tetapi proses ini bagi Prabowo dan Partai Gerindra ya biasa-biasa saja. Prabowo justru mengatakan bahwa pindah partai itu adalah hal biasa. Pindah partai itu bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sebuah kesalahan besar. Pindah partai itu adalah hal biasa. Jadi ketika Anda merasa bahwa pikiran Anda tidak terakomodir atau Anda tidak sejalan dengan kelompok anggota partai yang lain, ya Anda boleh pindah partai ya. Jadi saya kira dalam kaitan dengan Gibran Rakabuming ini ya memang kenapa presentasi yang mendukung bahwa pencalonan Gibran Rakabuming ini saya kira wajar-wajar saja atau sah-sah saja ya, saya kira memang karena memang mungkin banyak orang sudah paham, sudah tahu bahwa ya ini kan sebuah proses dinamika dalam partai politik. Jadi tidak masalah, yang penting adalah mereka pada akhirnya bertarung untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, sahabat Karel Klong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba menganalisis ya, kenapa kok Gibran Rakabuming ini walaupun diterpa isu yang begitu masif ya, begitu ini, tapi kok dia tetap kokoh ya. Ya, buktinya adalah survei saat ini membuktikan bahwa dukungan terhadap Gibran itu masih tinggi ya.
Jadi ya artinya apa? Artinya isu-isu yang menimpa Gibran Rakabuming itu tidak begitu berpengaruh secara signifikan ya terhadap elektabilitasnya ya. Oke. Ada beberapa hal yang membuat Gibran begitu kokoh ya tentunya ya. Yang pertama adalah saya kira ini tidak bisa lepas dari peran Jokowi ya, karena kita tahu bahwa Jokowi adalah seorang presiden ya, dan sekarang tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi itu sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi itu saya kira suka tidak suka, mau tidak mau kita akui bahwa itu sangat berdampak sekali terhadap kekokohan Gibran ini. Walaupun diterpa isu miring yang begitu rupa, tapi dia tetap kokoh, dia tetap stabil gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari pribadi Gibran Rakabuming itu sendiri ya. Gibran ini kalau tokoh-tokoh yang walaupun misalnya ayahnya adalah Presiden Jokowi dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi, tetapi kalau sosok Gibran ini sendiri tidak begitu meyakinkan, tidak begitu disukai, dicintai oleh rakyat, ya saya kira dia juga pasti jatuh juga gitu ya. Tetapi karena pribadi Gibran, sosok Gibran ya, dalam kepemimpinannya sebagai wali kota Solo, Gibran ternyata walaupun baru berkuasa sekitar 3 tahunan, tetapi dia sudah melakukan banyak hal-hal yang luar biasa, prestasi-prestasi yang luar biasa yang ditorehkan untuk kota Solo gitu ya. Sehingga saya kira ini yang mampu menarik simpati masyarakat bangsa ini. Baru 3 tahun berkuasa, tetapi dia sudah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa gitu ya. Itu yang alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah Gibran sampai saat ini pun belum tersangkut satu masalah pun ya, apalagi terkait dengan masalah korupsi gitu ya. Sehingga boleh dikatakan Gibran adalah salah satu tokoh muda, pemimpin muda yang bersih dari masalah-masalah itu. Jadi itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi Gibran Rakabuming. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga adalah Gibran ini menjadi salah satu pemimpin muda yang menjadi contoh bagi anak-anak muda atau generasi muda di bangsa ini ya. Terobosan-terobosannya, kemudian Gibran ini dianggap mampu untuk menjawabi atau mampu untuk menjadi mitra yang luar biasa bagi generasi muda bangsa ini. Dia akan ketika dia dipercayakan sebagai pemimpin nasional, saya kira dia menjadi harapan anak-anak muda bangsa ini untuk berkeluh kesah ya. Dia menjadi harapan anak-anak muda bangsa ini untuk mendapatkan solusi gitu ya. Jadi Gibran ini dianggap mampu memberikan solusi bagi generasi muda bangsa ini. Dan ingat teman-teman sahabat Karakluang Official sekalian, pemilih 2024 ini didominasi oleh generasi muda. Jadi saya kira generasi muda ini tentu berharap pemimpin mana yang mampu menjawab tantangan atau memberikan solusi bagi kebutuhan anak muda bangsa ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, saya kira ya karena Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto ya. Gibran adalah cawapres dari Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah salah satu capres terkuat saat ini. Salah satu capres yang memiliki elektabilitas yang sangat tinggi, popularitas yang sangat tinggi. Sehingga semua ini menjadi satu kekuatan luar biasa. Jadi membentengi Gibran walaupun diterpa isu yang begitu rupa, tetapi dia tetap kokoh gitu ya. Pasangan ini saya kira unik. Prabowo walaupun sudah berkali-kali capres ya, tetapi ketika dia dipercayakan sebagai Menteri Pertahanan, menjadi pembantu Presiden Jokowi, dan saya kira ada hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ya. Ada prestasi-prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, dan itu yang saya kira menjadi satu daya kejut buat masyarakat Indonesia. Ternyata masyarakat kaget, ternyata Prabowo mampu melakukan itu.
Bagaimana kalau dia jadi presiden? Nah, ini yang saya kira menjadi satu penasaran besar bagi warga bangsa ini. Bagaimana kalau Prabowo jadi presiden dan pasangannya adalah Gibran Rakabuming, ya? Jadi saya yakin dan optimis ya bahwa pasangan ini ya setelah mendaftar di KPU kemudian mulai mengkapitalisasi ya narasi program kerja, visi misi dan sebagainya, saya kira mereka akan mampu menarik simpati banyak pemilih dan ya kemungkinan besar mereka bisa menang satu putaran di pemilu 2024. Mantap.